Soal pertama, buktikan bahwa A. Sin pangkat 3 alfa cos pangkat 3 alfa sama dengan 3 sin 2 alfa kurang sin 6 alfa per 32. Bagian B, 4 cos alfa cos beta per cos 2 alfa tambah cos 2 beta sama dengan sekan alfa tambah beta tambah sekan alfa kurang beta. Soal bagian A itu sin pangkat 3 alfa cos 3 alfa sama dengan 3 sin 2 alfa kurang sin 6 alfa per 32. Pertama-tama kita harus mengetahui identitas apa yang akan kita pakai. Yang pertama itu ada sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa kurang 4 sin pangkat 3 alfa. Ada juga cos 3 alfa sama dengan 4 cos pangkat 3 alfa kurang 3 cos alfa. Selanjutnya sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sin pangkat 3 alfa sama dengan 3 sin alfa kurang sin 3 alfa per 4. Oke, selanjutnya kita masuk di sin pangkat 3 alfa cos 3 alfa. Kita tahu bahwa sin pangkat 3 alfa cos pangkat 3 alfa itu sama dengan sin alfa cos alfa pangkat 3. Jadi dari identitas trigonometri tadi kita lihat bahwa 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Jadi untuk sin alfa cos alfa itu sama dengan 1/2 sin alfa pangkat 3. Lalu 1/2 pangkat 3, 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/8. Sin pangkat sin 2A pangkat 3 sama dengan sin pangkat 3 2 alfa. Atau sama dengan sin pangkat 3 2 alfa per 8. Lalu kita lihat identitas trigonometri tadi, bahwa sin pangkat 3 itu sama dengan 3 sin alfa kurang sin 3 alfa. Jadi untuk sin pangkat 3 2 alfa kita kalikan alfanya menjadi 2. 3 sin 2 alfa kurang sin 2 kali 3 alfa per 4 per 8 karena ada 8. Lalu kita lihat bahwa 3 sin 2 alfa 2 kali 3 alfa sama dengan sin 6 alfa. Lalu kita lihat bahwa 8 kali 4 sama dengan 32. Jadi terbukti bahwa 3 sin 2 alfa kurang sin 6 alfa per 32. Jadi untuk soal B, 4 cos alfa cos beta per cos 2 alfa tambah cos 2 beta sama dengan sekan alfa tambah beta tambah sekan alfa kurang beta. Jadi dalam identitas ini kita akan menggunakan perkalian dan pengurangan cos, di mana cos alfa kali cos alfa sama dengan 1/2 cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Lalu cos alfa tambah cos beta sama dengan 2 cos alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Dan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Jadi yang pertama itu 4 cos alfa cos beta. Kita tahu bahwa cos alfa cos beta itu 1/2 cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Tetapi karena 4 cos alfa cos beta makanya kita kali 4 di sini. Lalu per cos 2 alfa tambah cos 2 beta, kita tahu bahwa cos alfa tambah cos beta itu 2 cos 2 alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Jadi untuk cos 2 alfa tambah cos 2 beta itu 2 cos 2 alfa tambah 2 beta per 2 kali cos 2 alfa kurang 2 beta per 2. Nah, di sini 4 dan 2-nya bisa mati jadi sisa 2. Jadi 2 cos
alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta per 2 cos. Kita lihat 2A tambah B itu kita bisa faktorkan jadi 2 kali A tambah B per 2 kali cos 2A kurang B, kita juga bisa faktorkan jadi 2 kali A kurang B per 2. Lihat bahwa 2 dan 2 ini bisa habis, 2 dan 2 dari A tambah B juga bisa habis, dan ini pun bisa habis. Jadi sisanya cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta per 2 cos alfa tambah beta kali cos alfa kurang beta. Nah, setelah didapat, kita bisa, ini akan menjadi sama dengan cos alfa tambah beta per cos alfa tambah beta cos alfa kurang beta tambah cos alfa kurang beta per cos alfa tambah beta cos alfa kurang beta. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini bisa jadi 1, ini pun bisa jadi sama dengan 1. Jadi sisanya akan menjadi 1 per cos alfa kurang beta tambah 1 per cos alfa tambah beta. Nah, dari sini kita bisa tahu 1 per cos alfa itu sama dengan sekan alfa. Jadi kalau 1 per cos kurang alfa sama dengan sekan alfa kurang beta tambah sekan alfa tambah beta. Ataupun bisa juga sekan alfa tambah beta tambah sekan alfa kurang beta, tetap akan sama hasilnya. Jadi persamaan ini terbukti benar. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2. Soalnya yaitu, dari suatu titik di atas tanaman datar di sebelah barat suatu menara, terlihat puncak menara itu dengan sudut elevasi 45 derajat. Dari titik lain di sebelah timur, menara terlihat puncak menara itu dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak kedua titik tersebut adalah 100 meter, maka hitunglah tinggi menara tersebut. Pertama-tama kita harus gambarkan dulu ilustrasinya. Di sini ada menara, di sebelah barat ada sudut elevasinya sebesar 45 derajat, sedangkan di sebelah timur sudut elevasinya sebesar 60 derajat. Jadi jarak antara kedua tempat ini sebesar 100 meter. Nah, jadi jarak ini dari arah timur ke menara yaitu sama dengan B, dan jarak dari barat ke menara yaitu 100 kurang B. Pertama kita tentukan dulu persamaannya. Yang pertama tan 60 derajat sama dengan A per B. Jadi kita tentukan dulu yang ini A per B. Jadi B sama dengan A per tan 60. Ini adalah persamaan pertamanya. Lalu tan 45 derajat sama dengan A per 100 kurang B. Jadi tan 45 kali 100 B, tan 45 itu sama dengan 1. Jadi kita tulis saja 100 kurang B sama dengan A. Jadi B sama dengan 100 kurang A. Nah, tadi kita sudah mengetahui persamaan pertama dan persamaan keduanya. Lalu kita tuliskan A per tan 60 sama dengan 100 kurang A. Jadi A sama dengan tan 60 kali 100 kurang A. A sama
sama dengan 60 itu akar 3 kali 100 kurang A. A sama dengan, ini kita kali masuk, 3 kali 100 sama dengan 100 akar 3, min A kali akar 3 sama dengan min A akar 3. Selanjutnya kita pindahkan min A akar 3 ke sini, jadi A tambah A akar 3 sama dengan 100 akar 3. Lalu kita faktorkan yang A-nya, A kali akar 3 tambah 1 sama dengan 100 akar 3. Lalu kita pindahkan akar 3 tambah 1 ke ruas kanan. Jadi A sama dengan 100 akar 3 per akar 3 tambah 1. Selanjutnya ini masing-masing 100 akar 3 per akar 3 tambah 1 kita kalikan dengan akar 3 kurang 1. Jadi 100 akar 3 kali akar 3 kurang 1 sama dengan 100 akar 3 kurang 300 per akar 3 tambah 1 kali akar 3 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1. 100 akar 3 kurang 300 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu kita faktorkan lagi, kita bagi 2. 100 bagi 2 sama dengan 50 akar 3, min 300 bagi 2 sama dengan min 150. Lalu kita faktorkan ini 50, jadi 50 akar 3 kurang 3. Di sini kita memiliki soal nomor 4, di mana soalnya yaitu 2 kapal meninggalkan suatu pelabuhan secara bersamaan. Kapal pertama berlayar dengan arah 45 derajat dengan kecepatan 10 km per jam, sedangkan kapal kedua berlayar dengan arah 90 derajat dengan kecepatan 15 km per jam. Berapa jarak antara kedua kapal itu setelah berlayar 2 jam? Kita ilustrasikan dengan menggambar sumbu X dan sumbu Y, di mana yang kita ketahui kapal pertama berlayar dengan arah 45 derajat. Dari sumbu X ke sumbu Y itu 95 derajat. Jadi 45 derajat adalah 1/2 dari 90 derajat, di mana kita gambar 45 derajat dengan kecepatan 10 km per jam. Dengan kapal kedua berlayar dengan arah 90 derajat. Digambar dari sumbu X ke sumbu Y 90 derajat dengan kecepatan 15 km per jam. Terus yang ditanyakan berapa jarak antara kedua kapal itu, berarti dari kapal 1 ke kapal 2. Namun yang ditanyakan lagi setelah 2 jam, berarti 10 km dikali 2 jam. 2 jam dikali 10 km per jam sama dengan 20 km per jam. Terus kapal kedua 2 jam dikali 15 km per jam sama dengan 30 km per jam. Cara menjawabnya yaitu kita menggunakan aturan kosinus, di mana salah satu rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC dikurang 2BC cos A. Kita misalkan B yaitu kapal pertama yang nilainya 20, C kita misalkan kapal kedua yang nilainya 30. Kita masukkan angkanya, A kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat dikurang 30 cos 45 derajat. Kita jumlahkan, A kuadrat sama dengan 400 ditambah 900 dikurang 1200 cos 45 derajat. Selanjutnya kita jumlahkan, kuadrat sama dengan 1300 dikurang 1200, nilai cos 45 sama dengan 1/2 berakar 2.
kita bagi 2. 1200 dibagi 2 sama dengan 600 berakar 2. Kita kurangkan A sama dengan ini adalah hasil dari 600 dikali akar 2. Selanjutnya A sama dengan kita kurang 1300 dikurang 848,5, hasilnya yaitu akar 451,5. Hasil dari akar 451,5 adalah A sama dengan 21,24. Soal nomor 5 yaitu misalkan ABCD adalah segi 4 dengan sudut DAB siku-siku. Diketahui juga bahwa AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 12 cm, CD sama dengan 7 cm, dan DA sama dengan 15 cm. Hitunglah A, panjang sisi BD, B, besar sudut BCD, C, luas segi 4 ABCD. Jadi pertama yaitu kita membuat gambar, ilustrasi gambar seperti ini. Kemudian di sini DAB siku-siku. Jadi panjang sisi BD adalah akar AB kuadrat tambah AD kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 225 sama dengan akar 289. Akar dari 289 sama dengan 17. Jadi panjang BD adalah 17 cm. Jadi bagian B yaitu besar sudut segitiga BCD. Jadi kita gambarkan ilustrasi seperti ini yaitu BCD dengan panjang BD sama dengan 17 cm, BC sama dengan 12 cm, CD sama dengan 7 cm. Jadi di sini itu kita menggunakan aturan kosinus. Rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah D kuadrat dikurang 2BD cos C. Jadi 17 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurang 2 kali 7 kali 12 cos C sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289 sama dengan 89 tambah 144 dikurang 168 cos C. 289 sama dengan 193 dikurang 168 cos C. 289 dikurang 193 sama dengan min 168 cos C. 96 sama dengan min 168 cos C. Jadi 96 dibagi min 168 sama dengan cos C. 96 dibagi min 168 sama dengan min 0,571 sama dengan cos C. Jadi C sama dengan arkos min 0,571. Kemudian kita menggunakan kalkulator untuk menghitung. Jadi C sama dengan 124,85 derajat. Jadi sudut C sama dengan 124,85 derajat. Soal bagian C yaitu mencari luas ABCD.
Jadi pada gambar sebelumnya kita ketahui bahwa terdapat dua segitiga. Jadi yang pertama yaitu kita mencari luas segitiga DAB dengan rumus sama dengan 1/2 dikali D dikali C sin alfa sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 15 sin 90 derajat. Karena siku-siku jadi sin 90 derajat. Jadi 1/2 dikali 8 dikali 15 sama dengan 60. Sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi 60 dikali 1 sama dengan 60. Jadi luas segitiga DAB sama dengan 60. Yang kedua yaitu luas segitiga BCD dengan rumus sama dengan 1/2 BD sin C sama dengan 1/2 dikali 7 dikali 12. Jadi sama dengan 1/2 dikali 7 dikali 12 sin 124,85 derajat yang kita dapatkan dari soal B sama dengan 1/2 dikali 7 kali 12 sama dengan 42 dikali sin 124,85 derajat sama dengan 0,8206 sama dengan 42 dikali 0,8206 sama dengan 34,46. Jadi luas dari segi 4 ABCD adalah 60 tambah 34,46 sama dengan 94,6.